Saat ini kita akan mempelajari mengenai reaksi karbohidrat. Berbicara tentang reaksi karbohidrat, maka tidak lepas dengan suatu reaksi yang sering kita dengar, yaitu reaksi pencoklatan atau browning. Reaksi ini sering terjadi pada buah-buahan seperti buah pisang, apel, pir, salak, dan pala. Reaksi ini atau reaksi pencoklatan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, reaksi pencoklatan enzimatis. Yang kedua, reaksi pencoklatan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan enzimatis terjadi pada buah-buahan yang mengandung substrat senyawa fenolik seperti katekin, tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, dan leukoantosianin. Proses pencoklatan ini yang secara enzimatis membutuhkan enzim fenol oksidase dan oksigen. Selain fenol oksidase, terdapat juga enzim polifenol oksidase, fenolase, atau polifenolase. Pencoklatan non-enzimatis atau reaksi pencoklatan non-enzimatis belum diketahui secara pasti atau secara penuh. Tetapi secara umum terdapat 3 macam reaksi pencoklatan non-enzimatis, yaitu pertama, reaksi karamelisasi, yang kedua, reaksi Maillard, yang ketiga, pencoklatan akibat vitamin C. Kita mulai dengan reaksi karamelisasi. Reaksi ini dilakukan dengan cara pemanasan. Sebagai contoh, bila larutan sukrosa dididihkan sampai air menguap semua dan dibiarkan sehingga mencapai titik leburnya 160 derajat Celcius, maka bukan lagi air, melainkan cairan sukrosa yang akan mengalami peleburan. Bila dibiarkan dipanaskan melebihi titik leburnya, maka akan terjadi reaksi karamelisasi. Gula karamel digunakan sebagai bahan pemberi cita rasa makanan. Berikut reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi antara karbohidrat dan protein, khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer dari protein. Hasil reaksi akan menghasilkan bahan berwarna coklat. Sebagai contoh, pencoklatan pada pemanggangan daging, penggorengan ubi, atau pembuatan roti. Tahapan reaksi Maillard. Yang pertama, suatu aldosa bereaksi bolak-balik dengan asam amino atau gugus amino sehingga menghasilkan basa Schiff. Perubahan terjadi menurut reaksi Amadori sehingga menjadi amino ketosa. Dehidrasi dari hasil reaksi Amadori akan membentuk turunan-turunan furfuraldehida. Sebagai contoh, dari heksosa menjadi hidroksimetil furfural. Selanjutnya,
Proses dehidrasi yang selanjutnya menghasilkan hasil antara metil alfa dikarboksil yang diikuti penguraian menghasilkan reduktor dan alfa dikarboksil seperti metil glioksal, asetol, dan diasetil. Yang kelima, aldehid aktif dari 3 dan 4 terpolimerisasi tanpa mengikut sertakan gugus amino atau kondensasi aldol, atau dengan gugus amino membentuk senyawa berwarna coklat yang disebut melanoidin. Reaksi berikut ialah pencoklatan akibat vitamin C. Vitamin C merupakan senyawa pereduksi dan juga dapat bertindak sebagai prekursor, pembentukan warna coklat non-enzimatik. Pencoklatan akibat vitamin C berada dalam keseimbangan dengan asam dehidroksiaskorbat. Dalam suasana asam, cincin lakton dehidroaskorbat terlepas secara irreversibel dan membentuk senyawa diketogulonat. Selanjutnya terjadi reaksi Maillard dan proses pencoklatan. Berikut reaksi karbohidrat dan iodin. Polisakarida yang ada dalam sampel akan membentuk kompleks adsorpsi berwarna spesifik dengan penambahan iodium. Polisakarida jenis amilum akan memberikan warna biru, dextrin akan memberikan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan pati mengalami hidrolisis parsial akan memberikan warna merah coklat. Reaksi karbohidrat dengan air, atau bisa kita kenal reaksi hidrolisis, di mana terjadi interaksi karbohidrat dan air. Selain itu, struktur karbohidrat dapat memerangkap air atau pengingkatan. Hidrolisis polisakarida akan menghasilkan oligosakarida, sedangkan hidrolisis oligosakarida akan menghasilkan monosakarida. Tugas kalian, silakan berikan contoh proses hidrolisis polisakarida sampai menghasilkan monosakarida. Gambar pada kertas A4 ditulis tangan, kemudian dikirimkan pada link yang akan saya berikan. Berikut reaksi gelatinisasi. Bila pati dimasukkan dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan membengkak pada suhu 55 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius dengan pH optimum 4-7. Pati yang telah mengalami gelatinisasi akan meningkat nilai viskositasnya. Dapat dikeringkan kembali, tetapi molekul-molekul tersebut tidak dapat kembali lagi ke sifat-sifatnya sebelum reaksi gelatinisasi. Bahan yang telah kering tersebut masih mampu menyerap air kembali dalam jumlah yang besar. Sifat inilah yang digunakan agar instant rice dan instant pudding dapat menyerap kembali dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pati yang telah mengalami gelatinisasi. Berikut reaksi retrogradasi. Reaksi ini merupakan proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi. Kita bisa lihat pati yang terdiri atas
amilopektin dan amilosa, itu saat terjadi proses gelatinisasi, maka amilopektin akan mengalami retrogradasi. Hasil retrogradasi dapat digunakan sebagai makanan cake tradisional beras. Kemudian untuk amilosa, dia akan mengalami gelatinisasi, kemudian mengalami retrogradasi, retardation, selanjutnya reaksi karbohidrat berikut ialah sineresis. Reaksi ini ialah reaksi keluarnya air dari gel karbohidrat yang telah tergelatinisasi karena perlakuan tertentu. Yang terakhir, reaksi polimerisasi. Seperti kita ketahui, reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monosakarida sehingga menghasilkan suatu polisakarida. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.